Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobabul Khair, Solih-Solihah kelas 4. Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran materi tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PKN, sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simak materinya. Materi tema 1 tentang indahnya kebersamaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks? Yang pertama, kita baca teks dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Selanjutnya, kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Baru yang terakhir, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang silakan kalian baca teks berikut secara cermat. Nah, dari teks yang kita baca tadi sudah bisa kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak pada kalimat yang pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan untuk kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kita sudah bisa mendapatkan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya yaitu di kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat penjelas ke-1, kedua, dan ketiga yang terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat pada teks yang kita baca tadi. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita dapatkan tadi, maka kita bisa menyajikannya ke dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Nah, ini contoh peta pikiran yang kita tuangkan ke dalam bentuk diagram. Demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita ke PKN tentang keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran 1. Tahukah Ibu Guru bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, meskipun demikian, kita itu tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Jadi keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam. Beragam budayanya, agamanya, serta bahasa daerahnya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Tidak boleh saling mencela, menghina, atau mengolok-ngoloknya. Tidak boleh mengolok-ngolok perbedaan di antara kita. Perhatikan gambar 6 contoh provinsi yang ada di Indonesia ini. Kita lihat
Dari 6 gambar ini sudah sangat terlihat jelas perbedaan dari pakaian adatnya, tarian, serta rumah adatnya. Ini baru 6 contoh provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan ya, betapa banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, baik itu pakaian, tariannya, rumah adatnya, ya, serta kebudayaannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap di dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia kita. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita wajib mensyukurinya. Dan wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku bangsa dan pemeluk agama atau kepercayaan. Demikian materi PKN kita pada kali ini. Sekarang silakan tugas anak ibu guru menuliskan bagaimana cara kalian menghargai perbedaan yang ada pada kolom di buku tulis. Tetap semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semuanya. Bu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.